Halo YouTube, ketemu lagi bareng gue PJ. Di video kali ini gue mau bahas tentang head unit Nakamichi ADV MK2 yang gue beli di bulan Mei 2024 kemarin. Dan ini gue pasang sekitar tanggal 26 Mei 2024. Jadi kalau sampai saat ini kurang lebih pemakaian sekitar 7-8 bulan. Ini bahkan video reviewnya aja baru gue upload 4 bulan yang lalu. Tapi tiba-tiba kemarin kurang lebih tanggal 4 ya, 4 Januari itu touchscreen-nya tiba-tiba ngaco. Gua nggak tahu kenapa karena waktu itu kondisinya gua habis pulang dari luar dan waktu gua sampai rumah sebelum masukin garasi mobilnya, gua lihat layarnya tiba-tiba ngaco. Tiba-tiba kebuka Play Store-nya dan layarnya itu jadi nge-flicker dan touchscreen-nya bener-bener ngaco. Dipencet apapun lari kemana-mana dan kayak ada yang nyentuh gitu ya si layarnya itu ngaco lah pokoknya. Nanti gue tunjukin di videonya. Awalnya gue bingung kenapa, gue juga sempet reset, sempet gue biarin dulu mobilnya, gue matiin. Dan besoknya gue cek ternyata masih error, berarti memang ada sesuatu yang bermasalah di head unit ini. Gue sempet tanya juga ke WA-nya service center dan memang dianjurkan untuk reset. Tapi ternyata karena ini kan layarnya itu betul-betul buttonless ya, jadi nggak ada sama sekali tombol fisik maupun yang kapasitif, jadi memang hanya satu lubang untuk reset. Dan setelah gue coba pakai SIM ejector dan gue tusuk pakai jarum, itu ternyata cuman rebooting doang dari awal, jadi bukan factory setting. Itu gue udah coba lakuin tapi tetap error. Nanti temen-temen bisa lihat langsung deh errornya kayak gimana. Nah jadi ini ya si head unit dari Nakamichi, ini ada FMK2. Ini gue baru pasang sekitar bulan Mei 2024 ya, berarti belum 1 tahun. Ini touchscreen-nya error tiba-tiba, gue nggak tahu kenapa ini sama sekali nggak bisa dipencet tuh, jadi kayak nggak bisa ngefek apa-apa aja nih. Ini gue nggak tahu dari sini masih bisa. Ini gue tahan mode masih bisa dari sini ke video misalnya ya. Gue cobain video. Coba masih bisa nggak? Nah masih bisa ya. Nah tapi ini kemarin karena error, jadi ini masuk ke menu tiba-tiba jadi nggak bisa kalau lagi nyetir. Di sininya ini sama sekali ngaco tuh. Ini, nah gue coba reboot ya, sekali reboot, oke, confirm. Nah ini restart sistem head unitnya. Nah ini mobil gue beli 2022 akhir. Ini kilometer aja baru 10.000. Berarti 1 tahun itu kan hanya 5.000 kilometer kayak gue pakai, termasuk kilometer rendah. Artinya ini mobil jarang dipakai, tapi aneh banget ini head unit baru 8 bulan udah error. Padahal nggak pernah dipakai terlalu sering juga, hanya pergi jarang, paling pergi biasanya malam, jarang kena macet. Dan ini tiba-tiba error, nggak diapa-apain tiba-tiba error touchscreen-nya. Dan sebelumnya pun nggak pernah ada pasang-pasang alat elektronik lain di mobil ini. Nah tiba-tiba ngaco nih. Ini dia tanpa gua pencet apa-apa ini ngaco sendiri sih touchscreen ini, mencet-mencet segala arah. Gua nggak tahu nih kenapa begini. Masuk ke menu pun gini ngaco. Ini bahkan gua mau nge-hard reset head unitnya pun nggak bisa karena nggak bisa masuk ke menunya. Susah banget ini. Gue udah coba nih pakai reset ini, tapi ini hanya kayak tadi reboot atau restart ulang doang, jadi nggak ngefek banget sama sekali gitu. Jadi ini gue agak bingung sih ini salahnya dari mananya, karena head unit ini termasuk bukan yang tipe paling bawah juga loh. Ada MK2 ini gue beli 4 jutaan lebih waktu itu, belum setahun tapi udah kayak begini. Gue nggak tahu nih kenapa tuh. Kalau teman-teman lihat ini layarnya flickering, dan kalau misalnya dipaksain nonton video pun kemarin, nah tuh ngaco ini sama sekali. Gue nggak mencet apa-apa nih tuh, dia masuk sendiri kayak gitu tuh, masuk menunya sendiri. Padahal gue nggak megang apa-apa, nggak mencet apa-apa nih, error sendiri.
Tuh masuk ke Zeling sendiri, ini nanti keluar juga kayak gitu lagi. Yang gue bingung sih ini kesalahannya tuh di mana, karena sebelumnya normal nggak ada masalah sama sekali, dan sebelum gue pakai sebelum hari ini rusak ya, ini gue rusak itu sekitar hari Jumat minggu kemarin. Itu sebelumnya gue habis pakai mobil tuh nggak ada keluhan sama sekali selama nyetir. Pas nyampe rumah tiba-tiba error. Jadi sebelumnya normal, nggak ada masalah selama 8 bulan awal, dan tiba-tiba ini touchscreen-nya kayak begini. Ngaco banget nih. Bahkan mau hard reset aja nggak bisa, karena nggak bisa masuk ke menunya. Udah layarnya juga nggak ada pencetan, nggak ada tombol fisik. Jadi hanya ngandelin touchscreen, dan touchscreen-nya error. Jadi bingung sih harus gimana. Ini gue udah coba konsul ke service centernya dan suruh dikirim balik, dan ini mau dibongkar dulu ya. Seperti yang teman-teman lihat, ini gue pakai head unit ini sangat apik ya. Ini bahkan karena ini mau dibongkar ya, jadi mau gue dilapisin plastik dulu. Ini bahkan anti gores bawaannya aja ini belum gue ganti dari awal, nggak pernah gue buka. Jadi seapik apa gue pakai head unit ini, tapi kok bisa rusak juga gitu. Gue heran nih, apakah kualitasnya memang sejelek ini atau gimana nih. Padahal gue dari awal udah percaya banget sama brand Nakamichi, tapi ternyata kualitasnya nggak sesuai dengan harapan ya. Ini udah errornya, bisa diapa-apain nih. Nanti coba ya gue restart ya pakai tusuk ini, tapi sama aja sih harusnya. Nah ini sekarang gue mau coba reset ya pakai tombol ini, karena satu-satunya cara cuma ini doang gitu. Kalau misalnya nggak pakai dengan cara kayak gini ya nggak bisa gimana lagi untuk ngeresetnya, karena masuk ke menunya pun nggak bisa. Nah ini dari awal splash screen Nakamichi-nya aja udah kerjep flickering gitu, udah nggak akan bener sih ini. Karena sebelumnya nggak begini, dan gue nggak tahu ini kenapa tiba-tiba touchscreen-nya seperti ini. Jadi tombol reset ini yang harus ditusuk di situ, itu fungsinya hanya reboot doang, untuk restart doang, kayak headphone lah, dimatiin terus dinyalain lagi kayak gitu. Jadi fungsinya bukan buat reset settingan pabrik. Jadi memang gue agak bingung sih ini gimana caranya, karena masuk menunya aja nggak bisa, touchscreen-nya error. Ini dicoba dengan mesin nyala bahkan, jadi bukan karena kelistrikan mobil ya, karena semua kelistrikan mobilnya tuh normal. Semua ini lampu nyala ya, tuh nggak ada masalah dengan kelistrikan mobilnya. Ini udah kerjep aja dari awalnya, udah flickering. Ini nggak lama juga nanti gitu lagi pas masuk ke menu. Nanti teman-teman lihat deh, ini kita tungguin aja deh sampai benar-benar masuk ke menunya ya. Nah ini udah mulai mau masuk ke menu utama. Teman-teman lihat dari awal aja udah ngaco nih, touchscreen-nya udah mencet sendiri, masuk ke radio sendiri biasanya. Ini gua nggak mencet apa-apa nih ya, teman-teman lihat ya, perhatiin. Nah tuh ya, masuk ke radio tiba-tiba sendiri, padahal gua nggak mencet apa-apa. Nah ya aneh kan, gua nggak mencet apa-apa sama sekali loh. Gua nggak mencet apa-apa, ngaco sendiri semuanya. Tuh kayak ada yang mencet. Nah ya gue bingung sih ini kenapa. Jadi kesannya gue bakal copotin dulu, karena gue nggak ngerti soal kelistrikan mobil. Jadi gue mau copotin dulu. Ini nanti gue panggil installer yang install ini pertama kali, dan nanti bakal dikirim ke Jakarta. Semoga sih diganti unit ya, karena kalau di servis kayaknya gue agak kurang yakin sih. Takutnya nanti rusak lagi ya. Semoga diganti unit sih, karena ini gue bener-bener apik banget dari awal. Screen guard aja belum dibuka gitu, udah like new banget, terus tiba-tiba rusak kayak gini kan aneh. Tuh flickering gini, dan sama sekali nggak ada solusi lain gitu nih. Tuh ini pun nggak bisa, mati semua nih, nggak bisa tuh, kayak nggak ngefek gitu kita mencet apapun. Tuh lari-lari kemana-mana.
Kita mau back aja susah banget. Nih, menu nggak. Nah, ini isinya cuma kayak gini dong nih menunya. Kita mau masuk ke menu yang settingannya pun nggak bisa. Mau hard reset juga nggak bisa. Nah, masuk nih ke menu ini, tapi kita nggak bisa masuk ke bagian setting ininya loh, setting sistem Androidnya. Jadi gua nggak tahu sini apakah ada fungsi lain kah yang harus pencet pakai gesture atau apa, tapi ini sama sekali nggak bisa di apa-apain nih. Kalibrasi boro-boro nggak bisa masuk ke menunya, bingung. Ini semua masuknya ke sini, ngaco banget tuh, masuk ke Zilling lah. Nih ya teman-teman, lihat nih, kilometer mobil tuh masih 10.200. Berarti mobilnya jangan dipakai. Tapi ini kenapa bisa head unitnya rusak tanpa diapa-apain? Ini head unitnya touchscreennya ngaco banget. Ini gua coba nyalain gigi mundur ya. Nah, kamera mundurnya pun ngaco. Ini kamera depan tadinya nggak flickering kayak gini sih, normal, tadinya normal banget. Masih sama ngaco semua. Ini kondisi head unitnya sebelum dikirim ya, ini baru dicopotin dari mobil. Ini masih pakai screen guard bawaan dari Nakamichi-nya ya, belum pernah gue buka dari awal. Dan ini untuk sisi-sisinya semua nggak ada lecet, nggak ada bekas benturan atau apa, karena memang dipakainya juga normal ya, bukan dipindah-pindahin gitu. Tidak ada bekas jatuh atau lecet apapun. Dan ini segelnya juga utuh ya. Segelnya, ini ada segel juga di sini, utuh. Ini untuk serial numbernya. Jadi dari sini kita bakal tahu nanti ini unitnya di servis atau diganti baru. Terus ini ada segel dari tokonya. Ya, bulan 5 tahun 2025. Pembelian 2024 ya. Oke. Ini semuanya normal. Ini tampak belakangnya. Sama sekali tidak ada cacat fisik ya. Jadi ini belum pernah dibongkar sama sekali. Baru tadi bongkar dari mobil, maksudnya dicopotin ya, bukan dibongkar. Nah, buat teman-teman yang mungkin pakai head unit tipe yang sama, DVMK2 atau pakai head unit Nakamichi yang lain, apakah pernah mengalami hal yang sama dengan gua tadi? Dan solusinya apa? Apakah diservis atau diganti baru atau ada solusi lain? Teman-teman boleh komen di bawah ya kalau punya pengalaman yang sama. Atau kalau misalnya teman-teman punya rekomendasi merek lain yang lebih baik, teman-teman juga bisa saranin di kolom komentar di bawah. Thank you buat teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, bye-bye.